Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris shalihin ila an qala wa yata'ahabba lima asyartu ilaihi. Ketika Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ada orang-orang pilihan yang cerdas, inna lillahi ibadan futanan talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini dalam rangka apa? Untuk memberikan motivasi bagi para pembaca kitab Riyadhus Shalihin bahwa ada orang-orang cerdas menyikapi dunia, para zahidin az-zuhad. Ini teladan, dan kitab ini disuguhkan, dihadirkan dalam rangka mengajak kita, mendidik nafsu kita, diri kita, jalannya orang-orang yang pilihan, mengikuti jejaknya orang-orang yang cerdas, ulil nuha wal absar. Wa yata'ahabba, dan bersiap-siap, lima asyartu ilaihi, terhadap sesuatu yang aku memberikan petunjuk kepada-mu itu. Wa yahtamma bima nabbahtu alaihi, dan peduli, mementingkan terhadap sesuatu, nabbahtu, yang aku ingatkan, alaihi, atas ma. Wa aswabu tariqin, dan paling benarnya jalan, lahu, kepada ma fi dzalika, ialah terdapat dalam hal tersebut. Wa arsyadu ma yasluquhu minal masaliki, dan paling memberikan petunjuk sesuatu, yasluquhu, yang berjalan, hu, kepada ma itu, minal masalik, dari berbagai jalan. Oh, jawabannya di sini ya. Adapun aswabu tariqin wa arsyadu ma yasluquhu at-ta'addubu, paling benarnya jalan, paling memberikan petunjuk. Itu apa? At-ta'addub bima sahha an nabiyina, beradab kepada sesuatu yang sahha, yang sahih, benar, datang riwayatnya dari Nabi kita Sayyidil Awwalin wal Akhirin, bagindanya orang-orang yang terdahulu, pemimpinnya orang-orang yang terdahulu dan orang yang akhir kemudian. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, dan paling mulianya orang yang dahulu dan yang datang kemudian. Shalawatullahi wa salamuhu, semoga rahmat Allah dan keselamatan Allah alaihi terlimpahkan kepada Nabi. Wa ala sairin nabiyina, dan semoga juga kepada seluruh para nabi yang lain. Ini petunjuk dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin, maka pastilah ini petunjuk yang paling sahih, paling benar. Ikuti. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah saling tolong-menolong kamu sekalian atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Waqad sahha, dan sungguh sahih, benar, an Rasulillah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda, wallahu fi aunil abdi, dan adapun Allah fi aunil abdi, memberikan pertolongan hambanya. Maka abdu, selama hamba itu, selagi hamba itu, fi auni akhihi, memberikan pertolongan pada saudaranya. Jadi orang ingin selamat, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tolonglah orang lain, bantu orang lain. Wa annahu qala, dan sesungguhnya Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang berbuat. Ada orang
mengingatkan orang lain, memberi petunjuk pada orang lain, lalu dikerjakan oleh orang lain itu, maka dia dapat pahalanya juga. Berapa banyak orang yang kemudian dinasihati mau mendengarkan, sebanyak itu pula pahalanya. Di sini menunjukkan keutamaan seorang guru, seorang pembimbing, seorang pemberi nasihat. Ketika nasihatnya dikerjakan, ada berapa ratus orang yang mengamalkan, ada berapa ribu orang yang mengamalkan kebaikan, dan itu mengalir kepada dia pahalanya. Kalau kemudian kebaikan ini ditularkan lagi kepada orang lain, dari generasi ke generasi, maka orang pertama yang mengajarkan kebaikan itu semakin menumpuk-numpuk kebaikannya. Itulah mengapa orang-orang saleh, para muallim, para ulama ya, semakin lama semakin karamah, semakin mulia. Walaupun sudah meninggal dunia, makbarahnya menjadi salah satu tujuan untuk wasilah pada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang ada di dalam tempat mulia ini adalah orang yang kebaikannya terus mengalir. Kiai Samsul Arifin dari generasi-generasi melanjutkan cita-cita beliau, nasihat beliau, ilmu beliau. Berapa banyak sejak terhitung dari zaman beliau sendiri hingga sekarang. Berapa alumni dari zaman beliau hingga sekarang, yang itu aliran keberkahannya kembali kepada beliau, pahala-pahalanya kembali kepada beliau semua, dan kita juga mendapatkan aliran keberkahan itu. Wa annahu qala, nasunya Nabi juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada petunjuk hidayat, baginya lah pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika, tidak berkurang hal tersebut, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka. Jadi orang yang berbuat menirukan nasihatnya mendapatkan kebaikan, lalu orang yang memberikan petunjuk tadi mendapatkan kebaikan dari kebaikan orang yang berbuat baik tanpa mengurangi kebaikan orang yang berbuat baik itu. A punya murid, B menasihati, B kamu harus berbuat baik, dilakukan, maka B dapat kebaikan, A dapat kebaikan dari B tanpa mengurangi kebaikannya B. Begitu seterusnya. Syai'an sedikit pun tak dikurangi, sedikit pun. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, niscaya memberi petunjuk siapa Allah bika, dengan sebab engkau memberi petunjuk kepada siapa? Rajulan wahidan, satu orang saja. Khairun, lebih baik, laka bagimu, min humrin ni'am, dari ternak yang berwarna merah. Ini jenis binatang ternak yang mewah, yang mahal, banyak diincar, banyak dicari, disenangi oleh para pecinta ternak. Jadi kalau sekarang misalkan, apa yang menjadi tren ukuran kesenangan? Kendaraan misalkan, kendaraan termahal apa? BMW, Ferrari, apa misalkan? Yang kemudian menjadi standar orang dalam taraf hidup yang memiliki kemewahan. Dulu ada namanya humrun na'am. Jadi orang-orang Arab yang biasa punya ternak, itu ada kontes ternak. Nah, ternak yang termahal ini kira-kira begitu menjadi ukuran bergengsi. Jadi seperti di sekitar kita ada yang senang dengan sapi, maka ada sapi limusin, kemudian dilombakan, dapat trofi. Nah, kira-kira begitu standarnya. Nah, ini jauh, ternak-ternak yang terbaik dan termahal itu masih lebih mahal. Ada satu orang dapat hidayat berkat Anda. Kamu ngajak orang lain, ayo ikut mondok saya Suharjo, ngaji. Dia mau. Itu lebih mahal dari limusin. Atau apa yang paling mahal? Jet pribadi misalnya. Bayangkan, apapun yang paling mahal, itu terkalahkan oleh peran kita ngajak orang lain menjadi baik.
Maka beruntunglah orang yang senantiasa memotivasi orang lain berbuat baik. Berapa orang telah menjadi baik sebab orang ini. Maksudnya sebab apa? Penentu utama yang memberikan hidayah Allah, tapi sebabnya ada orang yang berikhtiar mengajak kebaikan. Guru-guru kita orang yang mulia. Maka kalau kemudian di sini Imam Nawawi mengembalikan segala nasihat kepada sumber nasihat yang terbaik Rasulullah, ya sudah, ini sumbernya segala aliran kebaikan itu. Dan lihatlah bagaimana para ulama yang memiliki ketersambungan ruhani dengan Rasulullah. Tidak ada rasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah kecuali ulama ahli hadis dengan penuh khasyah billah. Kenapa setiap hari meriwayatkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali dia bersolawat? Kalau membaca ratusan hadis, menghafal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, solawat terus. Jika Al-Qur'an dihafalkan, maka orang yang menghafal Al-Qur'an itu disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah, orang dekat yang Allah pilih menjadi manusia-manusia pilihannya. Nah, orang yang menghafalkan hadis dan memahami hadis, mendalami hadis, tiap hari ngaji hadis, ahlur Rasul, keluarga Nabi, walaupun tidak memiliki nasab. Kenapa? Orang dekatnya Nabi, pilihan manusia pilihan yang didekatkan kepada Nabi Muhammad. Karena nanti hari kiamat paling dekatnya umat ini adalah yang paling banyak bersolawat pada Nabi Muhammad. Berbeda dengan bidang yang lain, ini tidak menafikan, tapi menyebutkan keistimewaan. Bukan berarti yang lain tidak perlu dipelajari. Wah, kalau gitu yang paling ruwet ini kalau urusan ilmu ekonomi, tiap hari menyebutkan uang dan uang saja. Ya enggak juga. Kalau jihadnya menggunakan jihad ekonomi, bagaimana perekonomian umat ini menjadi stabil, tidak dijajah oleh investor asing dengan segala tipu dayanya. Itu bagian dari jihad juga. Tapi yang istimewa dan sulit ditandingi adalah fan ilmu hadis dalam periwayatan para muhaddis. Maka tidak heran Abu Yazid Muhammad Al-Maliki seringkali ketemu Rasulullah yaqadatan. Di sini saja dalam riwayat ini ada 3 Rasulullah ditemui oleh Abu Ya dalam kondisi terjaga. Ada yang saksi matanya masih hidup sekarang, Ustadz Zubair, Surabaya. Ya. Beliau sedang memijatnya di kampung Sultanah Madinah. Beliau punya 2 rumah, di Mekah di Rusaifah, di Madinah Syariq Sultanah, jalan kampung Sultanah. Kami ketika diajak rekreasi rihlah ke Madinah, menginapnya di sana. Nah, beliau Ustadz Zubair ini saat berduaan memijat beliau sampai beliau tertidur pulas ya, tidur enak. Ternyata beliau terbangun kaget, duduk bersila. Terus penuh dengan ketundukan, layaknya seorang santri di hadapan gurunya. Apa ini Rasul? Kok kemudian tiba-tiba Abu Ya seperti ini? Ternyata beliau berbicara seperti ada orang di hadapannya mukalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, marhaba. Selesai. Ya Zubair, kamu tahu siapa bersama? Tidak ada orang ya. Antum sama saya berdua cuman. Rasulullah baru saja datang. Bangun tidur, bukan dalam tidur, bangun tidur, duduk bersila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya qadatan. Dalam riwayat yang lain beliau juga bertemu baginda Nabi saat beliau ke Al-Awali, ada tempat di daerah Mantiqah Al-Awali namanya. Biasanya beliau itu ketika di Madinah langsung berziarah kepada Rasulullah SAW. Tapi karena satu ketika beliau merasa kelelahan, langsung ke kediaman beliau di Al-Awali, kecapean di sana.
murid beliau, senior kami, Ustadz Said Tawil, itu menyediakan makanan, sarapan. Sarapan di sana ya, roti, kemudian berapa lauk pauknya. Tidak ada santri yang lain, hanya beliau berdua, Ustadz Said dengan Abuya. Saat di sela-sela menikmati sarapan paginya, tiba-tiba berubah posisi Abuya. Lagi-lagi seperti yang sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba merinding. Ustaz Said tahu juga merinding. Abuya kemudian memerintahkan, Said siapkan mobil. Fulan yang biasa Said jadi sopir untuk segera menyiapkan. Kita langsung menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pakai garis semua, berangkat berubahan, pakai kopiah putih, tidak pakai surban biasanya Abuya. Hanya menggunakan pakaian kopiah putih saja, tidak pakai syal hijau, langsung berangkat. Seperti tergesa-gesa betul. Ternyata beliau ngajak juga yang lain, ada beberapa santri. Ta'al Mikdad, Ustaz Mikdad Baharun diajak. Sampai di Hujrah Musyarrafah, dorihahnya Rasulullah di Masjid Nabawi Kubah hijau itu, beliau bersalaman dengan orang. Nah sayangnya Ustaz Said ini tidak perhatian ke wajahnya orang ini, siapa yang disalami. Tidak terlihat sosoknya. Kemudian beliau mencium tangannya di balik sal orang itu. Siapa nih? Namanya murid kadang-kadang tidak fokus kepada siapa yang diajak bicara atau dikomunikasikan oleh guru. Dia fokus dengan guru. Ini apa yang, atau karena posisi yang ramai yang tidak bisa dilihat langsung pada posisi yang bersebelahan. Setelah itu beliau pulang mengatakan kepada santri yang bagian Said sopir ya. Karena yang waktu itu adalah Said Tawil, Ustadz Said Tawil ditanya, Said, kamu bersyukur pada Allah. Kenapa? Ternyata Abuya telah berjumpa Rasulullah dan diikuti oleh beliau murid-murid. Ada Rasulullah tadi dan ada santri-santri Abuya. Ini santri yang beruntung. Ketika gurunya ketemu Nabi, dia ikut menemani. Walaupun tidak kenal, tidak bisa melihat hakikat siapa orang ini. Jadi ketika Abuya mengatakan beruntung, syukur kamu ya, saya ketemu lagi dengan beliau. Beliau siapa katanya saya itu. Orang banyak tokoh-tokoh yang datang ketemu Abuya. Ini siapa? Rasulullah SAW. Tidak bisa dibayangkan kegembiraannya. Sambil nyupir penuh dengan kebahagiaan. Ini beberapa riwayat yang lain menunjukkan bahwa ahlul hadis orang yang dekat dengan Rasulullah. Setidaknya kita baca hadis, setidaknya kita memperbanyak sholawat. Setiap kali disebut nama Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dalam satu hadis bisa membaca sholawat? Apalagi pikiran kita, lisan kita sedang fokus kepada satu tema besar tentang Rasulullah SAW. Sebaliknya, orang yang setiap hari pikirannya, ucapannya terfokuskan kepada orang yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, bisa dibayangkan seperti apa dia semakin jauh dari kebaikan. Ya. Santri harus dekat dengan sumber kebaikan itu. Baca biografi orang-orang mulia. Bukan ke kelas ke madrasah bawa komik. Ya. Yang dibaca tokoh fiktif. Tidak jelas siapa tokoh ini. Naruto radhiyallahu anhu. Siapa? Yang dilihat adegan hebatnya apa. Tidak tahu bahwa Rasulullah memiliki mukjizat yang luar biasa. Ketika ada orang suka dengan adegan hebat, jurusnya yang bisa menguasai angin, menguasai api, menguasai udara,
Apa enggak dikira Rasulullah dengan jari jemari mulia mengeluarkan air, sumber air. 300-an sahabat perang Khandaq hilang dahaga ketika akan sholat berwuduk dari air mulia. Saat kondisi terhimpit serangan musuh dahsyat, pasir diambil, syahatil wujud. Oma ramaita idh ramaita walakin Allah. Ini semua terbang menjadi peluru. Sayangnya kita ini terhipnotis dengan lukisan komik yang dibuat dramatisir. Setiap tendangan sangat ada kelebat bayang. Ini jauh lebih dahsyat dari cerita-cerita fiktif semua, dari gambar-gambar ilustrasi itu semua. Seandainya bisa dibuat ilustrasi tentang peristiwa mukjizat, jauh mengalahkan adegan fiktif itu semua. Bagaimana dari genggaman ini dilepas jadi peluru yang mengenai setiap wajah, pandangan mata orang-orang kafir Quraisy dan para musuh agama. Cepat bingung ngapain. Bagaimana kemudian seorang sahabat kebingungan, ya Rasulullah, saya tidak punya senjata ya Rasulullah. Diambilkan batang kayu, ini senjata, dipegang jadi pedang. Sementara kita sudah lebih mengagumi tokoh-tokoh dalam cerita apa? Para pendekar-pendekar lokal di negeri kita ini punya pedang macam-macam. Kalau dulu ada Tutur Tinular, ada Arya Kamandanu, ada Brahma, Brahma Kumbara. Yang itu kadang-kadang tidak jelas juga sumber ceritanya. Banyak dibumbui oleh cerita fiktif. Kenapa tidak kembali kepada sejarah yang benar, yang dibela kebenarannya oleh Al-Quran, dikuatkan dengan sumber perawi hadis yang valid, thiqah. Sayangnya kita harus melawan nafsu kita sendiri dan kebodohan kita sendiri, sehingga lebih tertarik dengan yang tambah membuat kita bodoh. Waktu kita habis, usia kita habis hanya untuk kenal dengan Doraemon, berjam-jam baca Doraemon. Siapa Doraemon? Tembus ruang waktu di mana? Ya, ada kucing seperti itu di mana kan? Sehingga kemudian ada orang cari kesempatan jual boneka, dibeli mahal. Kenapa? Idolanya Doraemon, bantalnya Doraemon, Al-Rojina Doraemon, dinding rumahnya Doraemon. Kalau perlu makan, apa yang disukai oleh Doraemon dibeli. Dorayaki. Kenapa? Jiwanya sudah pecintanya Doraemon. Dulu masa kecil kita dididik seperti itu, macam-macam cerita fiktif, lalu diberikan hiburan mainan yang identik dengan cerita-cerita dongeng itu. Ada apa di balik ini? Kenapa sangat masif? Salah satu tujuannya agar generasi umat Islam, anak-anaknya terjauhkan dari tokoh-tokoh pejuang Islam. Kita lupa mempelajari Diponegoro. Siapa di sini yang paling kenal dengan sejarahnya Pangeran Diponegoro? Nyaris, saya yakin lebih kenal cerita-cerita yang di komik tadi daripada Diponegoro. Ketika Diponegoro jebol tembok dengan tangan beliau saat dikepung oleh Belanda, siapa yang tahu cerita itu? Temboknya masih ada sekarang, jebolannya masih ada. Itu kekuatan apa itu? Dijebol, naik kuda. Ketika Belanda sudah tak bisa mengejarnya, Diponegoro dengan senyum menghina, ya ini saya, kuda diangkat. Beliau sangat mahir naik kuda, lalu melesat pergi dengan kudanya. Mana cerita ini masuk dalam pikiran kita? Semenangan kita lebih asik, ini Batman sedang salto, Superman dengan celana pendeknya di luar terbang. Kita sedang membodohi diri kita sendiri. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai korban dari cerita-cerita fiktif itu semua. Ada pesan apa dengan simbol-simbol kebinatangan? Yang dipilih kelelawar, yang dipilih kucing, yang dipilih kura-kura. Kura-kura yang lamban
bisa mengubah pikiran kita menjadi kura-kura ninja. Coba bayangkan. Ada enggak kura-kura yang kemudian bisa megang pedang gitu? Dibuat lomba saja. Lamban. Tapi diubah menjadi bagaimana? Di luar naturalnya. Apa yang sebenarnya? Jadi kita korban masa lalu, korban cerita-cerita fiktif. Ayo, harus berubah. Jangan terus-terus menjadi korban. Jangan kalahkan kitab di dalamnya komik. Ini kan sudah mengalahkan ini. Kitab yang mulia, ilmu yang mulia, kalah dengan yang di dalam komik itu. Karena takut diketahui oleh ustadznya, gurunya. Berapa waktu kita habis? Mestinya zikir, ke masjid, ke musola, bawa sesuatu yang tidak berharga. Mudah-mudahan kita cerdas spiritual, tidak hanya cerdas intelektual. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.